bagi Santo Paulus dan Gua yang dikasih dan mengasihi Tuhan berkata. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi untuk meneruskan pendalaman kitab suci di pertemuan yang kedua. Tema yang ditawarkan pada pertemuan yang kedua ini adalah Yesus adalah anak manusia, raja kerajaan surga, yang diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai 46. Saya hendak menawarkan tema untuk bahan renungan adalah perbuatan baik kepada sesama sebagai wujud konkret pelayanan kepada Allah. Sekarang mari kita menyiapkan hati dan budi kita untuk memulai pertemuan pendalaman kitab suci di pertemuan yang kedua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita bersyukur karena Tuhan kembali memimpin kita untuk mendengarkan sabdanya. Pada pertemuan yang lalu kita telah diajak untuk mendalami kebenaran bahwa Allah adalah kasih. Kita mengenal Allah dan percaya telah dikasihi oleh Allah, sehingga kita pun mengasihi sesama. Dalam pertemuan kedua ini, kita akan mendalami Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai 46. Dalam perikop ini kita akan melihat bahwa Yesus adalah anak manusia, raja kerajaan surga, yang memegang kuasa atas kerajaan abadi, dan pada akhir zaman ia akan menggunakan kuasanya untuk menentukan siapa yang layak masuk dalam kerajaannya. Marilah kita membuka hati dan budi kita untuk mendengarkan sabda Tuhan dengan menyadari atas segala kekurangan dan kelemahan kita. Mari kita hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memanggil kami untuk percaya bahwa Putra-Mu Yesus Kristus adalah Raja Kerajaan Surga. Dialah yang menunjukkan jalan bagi kami untuk mencapai kebahagiaan abadi bersama-Mu. Putuslah Roh Kudus-Mu agar kami dapat memahami sabda-Mu, dan bukalah hati kami bagi sabda-Mu, agar dapat menerima sabda yang Kau sampaikan kepada kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah yang meraja kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita membuka hati, telinga, dan budi kita, supaya kita dapat mendengarkan sabda Tuhan. Penghakiman terakhir. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai 46. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu beri aku makan. Ketika aku haus, kamu beri aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu beri aku tumpangan.
Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang daripadaku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, Enyalah dari hadapanku, hai kamu, orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Setelah kita membaca dan mendengarkan dari bacaan pertemuan kedua dari Injil Matius, dapat kita pahami bahwa penulis Injil Matius ingin menunjukkan kepada kita tentang penjelasan Yesus yang panjang itu untuk semakin memperjelas apa yang semestinya kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada dua pilihan dalam hidup kita dan tinggal kita masing-masing menentukan pilihannya. Kita mau pilih yang mana? Menjadi kambing atau menjadi domba? Lantas apa yang dijelaskan Yesus itu menunjukkan kepada kita bahwa kemana kita melangkah adalah sebuah pilihan yang bebas. Ada hal yang menarik dalam bacaan Injil Matius tersebut, bahwa Yesus menggunakan dua simbol untuk menggambarkan kepribadian manusia. Kambing itu menjadi simbol orang-orang yang sombong, orang-orang yang keras kepala, dan orang yang munafik seperti orang-orang Farisi. Sedangkan domba itu menjadi simbol bagi orang-orang yang murah hati, peduli kepada sesama, dan menjadi bentuk atau contoh orang-orang yang baik. Karena itu, dengan menyadari diri kita masing-masing, supaya menjadi refleksi kita bersama adalah hingga saat ini saya menyimbolkan diri saya itu sebagai apa? Apakah sebagai kambing atau sebagai domba? Karena itu Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita bahwa masing-masing orang itu berhak untuk menentukan pilihan hidupnya masing-masing untuk menjadi kambing atau menjadi domba. Perlu kita ketahui bahwa baik menjadi kambing atau juga menjadi domba itu memiliki konsekuensi masing-masing yang perlu kita sadari. Maka Yesus menghendaki kepada kita bahwa kita hidup di dunia ini untuk menjadi domba-dombanya. Mengapa demikian? Dengan menjadi domba-domba kita memiliki sikap murah hati dan peduli kepada sesama, yang mana dengan murah hati dan peduli kepada sesama berarti kita juga murah hati dan peduli kepada Allah. Sebab dalam Injil Matius dijelaskan, Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ini ada di ayat 40. Hal ini menjadi pemahaman kita bersama bahwa perbuatan baik kepada sesama itu menjadi wujud konkret pelayanan kepada Allah. Ibu bapak, suster, saudara-saudari, orang tua Katolik, dan adik-adik yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, lantas apa yang dapat kita perbuat untuk melayani sesama sebagai wujud konkret pelayanan kepada Allah? Kita manusia diciptakan menurut gambar yang memungkinkan kita melakukan kehendak Allah. Kita diberi kepekaan untuk dapat melihat kondisi di sekitar kita. Secara khusus di tengah pandemi COVID-19 ini, kita diberi perasaan untuk dapat menangkap dan merasakan penderitaan serta kesusahan orang lain, meskipun kita sendiri juga mengalami kesusahan, yang mana tidak menutup mata dan telinga hati kita melihat kesusahan sesama kita. Karena itu, dengan kondisi saat ini di tengah pandemi COVID-19 ini menjadi sarana dan peluang besar bagi kita untuk mewujudkan tanda kasih kita kepada Allah dengan sikap nyata kepada sesama kita. Maka yang kuat berilah topangan pada yang lemah, dan yang berkelebihan berbagilah kepada yang berkekurangan. Kita diajak pula untuk kreatif dan inovatif dengan cara dan kemampuan kita masing-masing untuk mewujudkan kasih kita kepada Allah dengan berbagi kepada sesama. Sekecil apapun yang dapat kita lakukan dan kita sumbangkan setelah kita bagikan kepada sesama, mereka yang membutuhkan sangat berguna baginya. Mewujudkan kasih kita kepada Allah di dunia ini menjadi nyata, yaitu dengan tanggung jawab kita dalam bermurah hati, peduli, kasih, dan cinta kepada sesama berdasarkan kasih Kristus sendiri. Marilah kita mohon rahmat Allah agar berkat kasih, karunia, dan rezeki darinya kita dimampukan dan digerakkannya sebagai penggerak atau agen kasihnya dalam berbagi kasih, bermurah hati, dan peduli kepada sesama dengan tulus ikhlas di dunia ini, agar kita dapat menjadi domba-dombanya. Sebab Dialah gembala kita dan kita adalah domba-dombanya yang sedang berziarah di dunia ini mewartakan kasih-Nya. Semoga rahmat Allah memampukan kita untuk peduli dan bermurah hati kepada sesama. Setelah kita diteguhkan dan dikuatkan dengan renungan dari bacaan Injil, maka kita izinkan kita akan meneruskan dengan doa umat sebagai wujud bentuk ucapan syukur dan memohon kepada Allah supaya senantiasa kita dibimbing dan diberkatinya. Yesus bersabda, di mana ada 2-3 orang berkumpul atas namaku, disitulah aku hadir. Maka dengan Yesus di tengah-tengah kita, dapatlah kita berdoa kepada Bapa di surga. Bagi gereja masa sekarang, yang Bapa kabarkanlah gerejamu pada masa sekarang ini, agar berani menyuarakan peringatannya terhadap ketidakadilan dan kekerasan yang berkecamuk di tengah masyarakat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua yang mencari kebenaran, ya Bapa, bimbinglah mereka yang mencari kebenaran. Semoga perjumpaan dengan umat-Mu membawa mereka pada Kristus, sang kebenaran sejati. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, ya Bapa, curailah kami cinta kasih-Mu, sehingga kami dapat mencintai siapapun, berbagi kasih, peduli, dan peka kepada penderitaan orang lain tanpa membeda-bedakan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Allah Bapa kami, demikianlah doa-doa kami. Kami bersyukur kepadamu karena diperkuatkan oleh sabdamu. Maka setiap kali kami mengikuti pendalaman kitab suci ini, kau pilih menjadi putramu. Dan Engkau yang memberi kami kekuatan agar kami semakin menyelami tuntunan-tuntunan pilihan itu. Semoga pula kau terima usaha saling cinta kasih kami dalam Tuhan Yesus Kristus putramu dan Tuhan kami. Amin. Sekarang mari kita bersatukan sekalian doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Sekarang mari kita tutup pendalaman kitab suci pertemuan kedua ini dengan doa. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu atas sabdamu yang telah menyatakan kepada kami. Sabdamu mengingatkan kami akan kebenaran iman yang kami terima, yaitu bahwa Yesus anak manusia itu adalah Raja yang berkuasa atas kerajaan surga. Kami mohon bantulah kami agar senantiasa menyadari bahwa kami adalah hamba-hambanya yang senantiasa setia melayaninya dengan perbuatan baik dan pelayanan kasih terhadap sesama, terutama yang menderita. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu bapak, suster, saudara-saudari, orang muda Katolik dan adik-adik yang terkasih, terima kasih atas kebersamaan yang boleh kita alami bersama di dalam pertemuan bulan kitab suci yang kedua ini. Dan untuk bahan pertemuan yang ketiga, tema yang diambil adalah orang berdosa namun dipercaya oleh Tuhan, dari Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11. Ini semoga bisa dipersiapkan, semoga minggu depan kita dapat mendalaminya dengan baik. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya dan selamat melanjutkan aktivitas berkah dalam